Setiap kali dia bilang mau kawin muda, ketakutan bunda tuh kayak gini. Yakin gak sih beneran gak gitu Anak ya? ini bukan yakin atau beneran ya. Terus apa? Aurel kawin muda, ngurus diri sendiri aja masih Ya, careless, Iya. masih. Terus kamu masih cuma bikin konten. Iya, konten yang dia datang sini. Terus masuk, tiba-tiba aku habis sholat gitu, ngeliat mereka berdua kayak lucu banget di luar ngobrol. Terus kata gini, bunda tuh pas lagi sholat tadi tuh kayak keseribet kayak kamu bakalan nikah di sama dia. Aku bilang apaan sih bun? Enggak ngapain ya, aku tuh dulu. Enggak gitu. Ih apaan? Ih gak apaan mau. sih? Enggak banget deh. Iya, Gitu. gak mau. Pokoknya aku dulu tuh pertama kali kalau abang tuh, gak mau. Pokoknya enggak banget. Bunda, pokoknya bunda tetap kita silaturahmi, bunda tetap nanti jadi Nangis dia tuh nangis. Bunda tetap jadi ibu kedua buat aku. Terus pokoknya udah, tapi aku mau pamitan, aku ke Bali ya. Hatiku pas baca sedih tapi gak mungkin deh gitu. Gak mungkin. Hai guys, welcome back to Ngobrol Asik. Hari Hai ini guys. kedatangan nih bukan tamu loh. Ini anakku tersayang, ada Hello. Kali. Lu lihatnya kemana sih? Ke situ apa ke situ? Oh ke situ. Oke. Kemana Hai guys. Gimana? Aneh ya. Kalau ngobrol sama kakak tuh Soalnya kalau ngobrol sering. Jadi kalau kayak gini tuh kayak agak aneh tapi kayak kayak gimana gitu. Kayak apa yang mau diobrolin lagi sih gitu, karena kita udah sering ngobrol gitu. Tapi mungkin banyak banget nih Kak yang DM dan yang komen di YouTube pengen ya udah ngobrol gitu. Gimana tentang mungkin orang-orang pengen tahu kita kalau di belakang suka ngomongin apa. Ngomongin apa? Enggak maksudnya tuh kita suka ngomongin hal yang gak penting aja tuh kita suka ngobrol. Tapi kita gak mungkin ya, ngomongin hal-hal itu kecil lah kayak bun makan apa, bun nggak ya kayak sebenarnya itu kan hal yang mungkin orang kayak ngapain sih lu nanyain kayak makan apa. Terus bun lagi ngapain? Kak di mana? Kak lagi apa? Kalau bunda tuh kadang dari dulu emang udah terkenalnya kalau sama aku sama Jill emang annoying. Kak gitu, Kak, Jill, halo, bales, halo. 1 detik gak jawab aja sampai tuh. Sekarang masih. Kak, lama banget sih balesnya. Kak, gitu. Kak. Bentar gitu. balas. Bentar bun lagi live lama banget. Iya terus lagi live ya oke live dulu. Kakak gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Apa ya? Seneng lah karena kan kita bulan puasanya tuh apa ya masih sering bisa kumpul terus kayak hari ini nginep di sini gitu. Jadi maksudnya ya kalau bisa tuh kalau hari Sabtu biasanya kita tuh pasti kumpul di sini atau enggak di apartemen atau enggak di mana kita tetap bisa bareng. Kumpul kayak gitu. Kan ini kan sebenarnya 2 tahun kita tuh udah kayak pisah rumah ya gitu. Tapi jujur kayak dulu sebelum kamu nikah tuh bunda sempet kayak kalau udah pisah rumah bener-bener udah hilang gak sih? Kayak jauh gak sih? Kayak gitu. Jauh gak sih gitu. Tapi ternyata bisa rumah tuh kayak gak berasa. Iya kayak gak berasa. Karena sebenarnya kita juga sebenarnya deket loh bun tinggalnya. Tinggal ngesot. Iya aku tuh selalu bilang sama bun mendingan bunda bikin rumah di samping rumah aku. Karena gimana ya? Mungkin loh kalau abang tuh kan sukanya rame ya kan bun? Iya sama. Nah kayak bunda persis. Jadi bunda tuh kan kalau lagi abang tuh kalau di Cinere tuh saya rumah kayak gini nih rumahnya selalu rame gitu. Jadi abang tuh selalu seneng kalau kita tuh kumpul-kumpul kayak gitu. Jadi pas kemarin kita nikah tuh kadang abang suka kayak sayang coba deh kayak di Cinere itu rame apa gitu. Jadi kangen masa-masa itu. Iya. Jadi aku bilang bunda padahal bunda ke rumah dia tuh udah rame loh. Tapi tetap kurang rame ya. Iya. Kalau gini di sini tuh beda bun. Bunda tuh ramenya yang kayak rame banget gitu ya. Banget terus kayak main game yang kayak itu kayak seru gitu loh. Iya. Terus kan kakak banyak banget perubahan yang orang lihat nih ya. Perubahan yang lebih baik artinya kayak dulu kakak tuh dari mulai kita kena SD kelas 6 kita bareng ngelihat. Ih malu banget. Iya ngeliat kamu masih kinyis-kinyis, masih ngeliat Aurel tuh aku tuh sempet dulu setiap kali dia bilang mau kawin muda, ketakutan bunda tuh kayak gini. Yakin gak sih beneran gak gitu? Ini bukan yakin atau beneran ya? Terus apa? Aurel kawin muda, ngurus diri sendiri aja masih careless, masih gak bener-bener berubah banget kayak dia sekarang gitu. Tapi ternyata setelah kamu menikah, itu bunda tuh kayak Masya Allah, ternyata pelajaran kamu mungkin dari lahir sampai kamu besar tertanam banyak dari orang tua kamu. Iya, aku tuh
apa ya namanya, aku juga ini sih Bun, kayak amazed gitu, kayak misalnya aku nikah terus aku ya kalau nikah kan ya kita harus ngurusin suami gitu. Kalau kan jadi dulu aku tuh selalu lihat bunda gitu, jadi kayak oh bunda tuh gini, terus ngurusin obat, ngurusin ini, itu tuh aku praktekin di diri aku sekarang. Tapi kamu kayak nggak ngeliatin dulu. Iya, kelihatannya kayak cuek gitu kan. Iya, kayak cuek, kayak yang nggak pernah. Kayak pipi kan, kayak nggak ngeliat. Padahal tuh aku diem-diem merhatiin. Iya, gitu. jadi dulu tuh aku sempat kayak aku mau kawin muda, belum kawin muda. Aku sempat kayak iya sih kawin muda, tapi emang bisa. Iya. Emang ngurusin suami bisa. Gak semudah itu loh. Gak semudah itu Kak. Gini. Sampai akhirnya ketemu abang tuh aku tuh punya suatu keyakinan kayak dari awal pertama kali abang kesini, tahu gak sih bunda tuh udah kayak gini, Kak bunda tuh lagi sholat tadi, terus bunda keseringan. Tapi itu beneran lagi abis sholat maghrib. Iya, abis sholat maghrib, abis buka puasa inget gak bunda waktu itu? Abang tuh lagi di luar di kolam berenang. Terus kamu masih cuma bikin konten. Iya, konten yang dia datang sini. Terus masuk tiba-tiba aku habis sholat gitu, ngeliat mereka berdua kayak lucu banget di luar ngobrol. Terus kata gini, bunda tuh pas lagi sholat tadi tuh kayak keseribet, kayak kamu bakalan nikah deh sama dia. Aku bilang apaan sih bun? Enggak, ngapain ya? Aku tuh dulu Enggak gitu. apaan sih? Enggak banget deh. Iya, gitu. Gak mau. Pokoknya aku dulu tuh pertama kali kalau abang tuh gak mau, pokoknya enggak banget. Gitu, bukan tipe aku gitu, sosok gitu. Tapi emang gak punya tipe kok. Emang gak punya, emang absurd gitu ya. Absurd ya. Aneh gitu. Gak punya, sama bunda-bunda juga gak punya tipe. Sekarang sih setelah aku pikir-pikir emang bun, tapi waktu dulu tuh kayak aku tipenya harus gini. Tapi sekarang setelah ini, iya ya kalau dilihat gue gak punya tipe. Kayak gak punya yang harus gini gitu. Iya. Tapi maksudnya bunda gini, kamu kan ya sebelum ke abang, misalnya kamu kenal sama orang. Kenapa kamu yakin banget bahwa ini harus nih bun jadi suami aku gitu. Ini sebelum kejadian kamu di Bali ya. Sebelum kejadian yang putus tuh. Kenapa ini sebelum? Sebelum itu kan udah. Iya. Enggak ya, pas balikan ya baru kita lockdown ya. Abis balikan enggak belum, kan waktu itu kita sempet lockdown dulu. Terus Fat, lu gak usah ketawa-tawa, dia tahu soal ceritanya. Waktu lockdown itu sempet kayaknya aku mau nikah sama dia gitu kan, aku selalu bilang sama bunda mau akad kan. Iya, terus kita kan udah, jadi ini ada rahasia yang gak pernah terungkapkan bahwa pas lockdown itu kita udah pengen banget untuk cepet-cepet kalian nikah. Iya, nikah agama kan? dulu. Nikah agama dulu gitu. Iya, terus abis itu kayak waktu itu tuh aku mikirnya karena yang aku ngerasa dia tuh apa ya, mungkin kan kalau aku dulu pacaran tuh dapat cowoknya tuh kalau menurut aku nggak bisa membuat aku menjadi lebih baik gitu loh bun. Aku ngerasanya tuh kayak ya tetap masih nongkrong, pergi malam ya masih yang kayak gitu. Waktu sama abang kan maksudnya kalau kerja ketemu bareng, kita kerja terus jadi produktif bareng. Jadi aku ngerasanya kayak kayaknya aku harus dapetin kalau misalnya dia harus punya suami yang kayak gini deh. Jadi kalau akunya males tuh dia bisa ngegembleng aku yang kayak bunda gitu loh. Karena kalau orang tua ngegembleng anak itu lebih gak berhasil. Ya, jadi kayak aku dulu marah-marah sih ya bunda. Ayo dong Kak, apa sih bunda gak mau? Iya bun. Dan setelah dulu nih sebelum dia menikah, dia kalau ngeliat akunya ngomel hal ini atau aku lagi capek ngurus rumah atau apa, dia masih belum, bunda kenapa ya capek gini-gini. Baru dia sadari setelah menikah. Ternyata dia baru sempat dia bilang gini satu hari ke bunda, bun, aku baru paham bunda dulu kenapa capek banget katanya. Ternyata jadi ibu rumah tangga itu wow gitu kan. Jadi kadang orang-orang tuh kalau banyak yang bilang, aduh kalau nikah tuh gini enak banget ya. Ada enaknya awalnya tuh pasti enak semuanya. Iya, semua pasti. Cuman kan berjalannya waktu kan kita harus. Bukan gak enak, itu tantangan ibu rumah tangga. Iya, mungkin kalau enak-enak aja mungkin gak. Kalau aku kan ya abang tuh tipikalnya. Ya kalau enak aja tuh cuma pacaran. Iya. Karena abang tuh orangnya kan cuek bun, jadi dia tuh nggak sama kayak bapak kamu. Ya Pipi kan kayak nggak mau, Pipi tuh tipe kalian gini loh, yang kayak nggak mau tahu ya udah semuanya urusan rumah ya udah istri. Nah, jadi kita tuh kadang kalau ada drama mbak lah, drama apa tuh laki-laki nggak tahu, kita yang puyeng kayak. Nah, lo tahu nggak sih? Udah. Itulah yang kurasakan dulu. Amazing ya bun ternyata. Amazing kan ternyata. Seru banget. Wow. Tapi kakak tuh dari dulu anaknya nggak pernah berubah adalah dia tuh selalu. Tapi sekarang berubah semenjak dia jadi ibu rumah tangga. Apa? Dia jadi lebih. Kalau dulu kamu tuh kayak misalnya bunda lagi ngomel, lagi ada negor orang atau apa, kakak tuh kayak
liatin, udahlah bun gitu kayak saya gitu. Iya. Sekarang dia baru merasakan, dan aku kalau gantian pas dia lagi di rumah kayak Mbak gini gantian aku yang nah udahlah Kak, sadar gak kayak gitu? Iya, tapi nggak bisa dong Bun. Bunda kan juga tapi gitu. siklus kan kayak gitu. Iya. Kita tapi kan ngomelnya wajar, bukan ngomel yang Bukan maki-maki. ngomel, lebih ke tegas Lebih ke aja ngatur gitu. apa. Gitu. Tapi dia tuh dulu suka diam-diam ngeliatin aku dan aku tuh sadar itu gitu kayak misalnya aku lagi kayak ngurus hitungan rumah, aku lagi ngurusin Mbak, lagi ngaturin lagi itu. Dia tuh kayak nggak peduli, tapi dia kayak ngeliatin. Jadi gitu. aku tuh kayak pelajarin gitu loh. Jadi apa ya, makanya kadang kalau misalnya aku ngeliat anak-anak muda tuh nggak banyak yang, bukan aku nggak bilang aku tuh maksudnya bukan mau sombong ya, cuman kayak aku tuh kadang kalau ngobrol sama orang tuh orang kayak ih nggak nyangka ya kok kamu maksudnya pemikirannya bisa dewasa, Iya. kamu bisa umur 23 tahun tapi waktu pas nikah awal tuh kok kamu bisa manage rumah, bisa ngurus ini ngurus itu, sedangkan teman-teman aku mungkin yang seumuran aku udah nikah tuh nggak sampai segitu banget gitu loh. Iya. Gitu, jadi kayak orang tuh kalau bisa, nah aku bilang ya karena mungkin udah kebiasa ngeliat bunda gitu loh, jadi aku tahu oh kalau di rumah tuh harus kayak gini ngurusnya, terus kalau ngurus lagi di kantor tuh ngurusnya harus kayak gini, ngurus suami tuh harus kayak gini ya, walaupun untungnya abang sama pipi tuh sama ya, jadi kayak harus sabar. Untungnya dapat jodoh yang mirip ya sama bapaknya, jadi nggak joroknya susah. sama, Parah. keras kepalanya sama, nggak mau dengernya pun sama, udah deh aduh. Tapi mereka baik banget, gitu. baik Dan banget. Dulu Bunda sempat ragu kayak kan ada suatu kejadian yang mereka putus gitu ya. Terus namanya kita orang tua tuh pasti dengerin anak kan. Kalau masih pacaran entah kenapa aku tuh anak oriented banget gitu, kayak benar-benar kalau dia ceritain tentang namanya dia pasti curhat jelek-jelek lakinya lah ya. Wah gini. Pasti kita kan jadi kayak Wajar kan, tapi waduh gitu kayak udah gak usah gini. Tapi nggak tahu kenapa saat mereka menikah dan aku melihat abang tuh jauh berubah jadi kayak gak sosok yang dulu gitu, yang dulu main apa-apa. Sekarang dia kayak kebapaan banget, kesuamian banget, dan aku malah kayak kesel sama Aurelnya. Iya emang marah-marah mulu guys kalau sama aku. Iya jadi kayak kamu tuh jadi gini, apa sih Bun, enggak ambil deh suaminya. Iya ntar dulu Bun, iya entah kenapa, padahal dulu kan gak kayak gitu ya. Kayak dulu kayak gak, anak gue tuh pokoknya paling bener gitu, ngerti gak sih? Iya. Itu pelajaran gitu. Tapi nggak tahu kenapa, dan ini harus semua orang tua kayak gitu sih, supaya menantunya juga ke orang tua tuh jadi sayang. Iya. Karena nggak merasa disalahkan, nggak merasa, dan kalau ini emang kejadiannya anakku yang lebih sering ngomel-ngomel ke bukan ngomel ke abang. Nggak, aku tuh gini loh Bun, semenjak nikah tuh kan mungkin karena ya kayak Bun hektik Capek, gitu loh, kan? capek. Jadi tuh kan kalau misalnya lagi sama suami dia juga agak bikin kesel tuh kita jadi gitu. Kayak padahal mungkin kayak Bang Atta juga nih, kamu emang capek ngapain sih? Ya dia gak ngerti. Sama pertanyaannya sama Pipi. Ya, kayak ya dia gak ngerti soalnya gimana gitu loh. Ya, kayak kita tuh ada aja gitu. Tapi intinya, di sini gitu. Ya, intinya memang harus sabar menghadapi rumah tangga dan suami, tapi itu nggak bisa dilaksanakan dalam 1 tahun 2 tahun Kak. Iya kan berjalan. Itu butuh proses. Bunda dulu 2 tahun pertama juga wow, saksinya kan anak-anaknya kayak Meteor Garden gitu loh. Bunda tuh kayak Tom and Jerry banget awal nikah, sampai kayak ih Bunda aneh. Dulu bukan Tom and Jerry, sekarang Tom and Jerry tuh lucu. Kalau dulu tuh bukan Tom and Jerry, itu kayak udah 2 manusia yang tidak cocok yang harus segera berpisah gitu loh. Iya. Gitu. Tapi kan kalau kamu lebih cepat adjustmentnya karena kamu punya pengalaman melihat. Iya. Kalau Bunda kan nggak ngelihat. Dulu, jadi Bunda bener-bener zero banget kayak zero, gak punya. Kok bisa Pipi udah ada aku sama Gia, jadi kayak oh my god aku harus. Dan kamu melihat kan maksudnya kita tuh harmonis gitu loh, walaupun ya kadang-kadang apa, tapi kita tuh sweet, harmonis, Tom and Jerry-nya lucu. Kalau Bunda dulu gak punya loh sosok, ibaratnya SD papa pisah mama pisah, terus papa gak punya, kehilangan satu sosok. Iya. Kehilangan satu sosok dan lihatnya cuma mama. Jadi mama tuh jadi mama dan papa. Nah kalau kamu kan gak, kamu punya melihat kedua orang tua. Apalagi kamu dulu juga pasti kamu punya perbandingan rumah tangga Mimi sama Pipi, kamu punya perbandingan yang lain, kamu punya banyak. Kakak tuh banyak masukannya, jadi kakak bisa memilah-milih mana yang baik, mana yang gak baik dari kita. Iya, benar. Gitu, sehingga kamu kayak menurut aku ya, kamu ngurus suami itu bagus banget. Belum ngurus anak juga bagus banget. Nah aku tuh juga kemarin juga banyak yang nanya kalau sama Aminah tuh gimana. Ya aku bilang aku bukan tipe orang tua yang kayak
24 jam sama anak aku karena kamu juga kan bilang dong kamu juga karena harus aku kerja. Iya, karena aku kerja, aku bukan yang ibu rumah tangga yang di rumah cuman ngurusin anak sama ngurusin rumah, nggak gitu. Aku juga nggak bisa disuruh kayak diem gitu, nggak bisa. Dan untungnya Bang Atta juga dia tipikalnya yang kayak ya dia nggak pernah maksa aku untuk kamu sama anak nih, nggak gitu. Dia kan kerja apa gitu, cuman dia mungkin tahu kalau aku lagi capek dia ngajak main. Itu sih yang aku amazed tuh, abang dia mau ngajak main Amina, walaupun kadang dikasih ini sama kayak Pipi lah ya, ngasih ini ngasih itu, ngasih dulu ngasih ini ngasih mainan, jamnya tidur di nontonin YouTube nonton apa. Nah jadi kayak itu yang buat kadang kayak bunda jadinya berantem kitanya, nggak boleh ini gitu. Tapi kan walaupun gak 24 jam sama Amina, tapi kamu tuh Kak Amina tuh kelihatan banget kamu ibu yang baik. Amin. Kamu selalu ada buat dia. Kamu selalu kadang-kadang kalau pergi aja nih, baru pergi misalnya kadang-kadang kita ada arisan yang bareng kan, karena teman-temannya bunda, karena teman-temannya kakak juga. Itu lucu kan guys ya. Dia selalu kadang-kadang pengen, aku mau pulang buru-buru gitu karena pengen ke Amina. Iya. Gitu. Atau pergi kadang bawa kemana-mana pengen bawa Amina. Iya. Ya cuman dulu aja. Cuman kadang kan sekarang tuh apa ya? Mungkin kalau zaman dulu dibawa-bawa, kalau sekarang anak kecil dibawa-bawa pergi tuh kan kayak kasihan, ngapain gitu loh. Walaupun dia ngikut, kitanya kerja tuh dia kadang nggak penting, cuma ikut biar dilihat orang ikut, tapi padahal nggak dipegang sama sekali juga. Iya, jadi percuma. Dia kalau di rumah tuh dia tuh bebas, dia ada main, ada tempat dia mainannya dia bisa lari-lari. Sebenarnya Amina baru bener-bener baru suka jalan kan, jadi di rumah tuh dia lari ke sana, lari ke sini. Main ini gitu. Jadi kadang kalau dibawa-bawa juga kasihan gitu. Dulu pas ngelepas kakak gitu ya, pas menikah gitu kayak seneng gitu. Terus sempat beberapa bulan kayak lepas dulu kan kita gitu. Itu bunda sama Pipi sedih banget loh. Kayak ada 3-4 bulan gitu yang namanya orang baru nikah ya. Kita emang dasar gak mau ngerti. 3-4 bulan padahal kayak semua orang tua kayak gitu ya bun. Kayak biasanya kita selalu ya kayak di rumah ini terus gak pernah tidurnya bareng juga lagi kayak terus tiba-tiba gak ada. Terus yang terus selalu nongkrong di pantry itu. Iya, terus masak kan. Jadi bareng. Mungkin kayak ya kehilangan mah bukan kehilangannya banget pasti. Bagi anak enggak Kak, karena anak lagi menikmati. Anak tuh nanti setelah fase dia udah punya anak baru dia akan. Aku tapi nongkrong terus sama bunda. Iya, maksudnya beda. Tapi kalau bunda dulu enggak, bener-bener hilang dari orang tua juga. Dari Gema? Loh, iya kan baru kawin. Oh, iya. Kayak bener gak kayak. Gema di apartemen doang gitu. Iya, terus kayak nanti sebulan sekali baru kayak oh iya. Mama sini mah gitu. Ya bunda lebih parah daripada aku. Lebih parah. Makanya aku cerita sama Pipi. Yang, kamu inget gak? Dulu aku kayak gini. Ternyata hidup itu tuh emang circle of life. Ada kamu tuh akan ditinggalkan gitu, dengan anakmu. Dan kalau kamu memupuk anak dengan baik, saat anak pergi pun anak gak akan kehilangan kamu. Paham gak? Iya. Jadi orang tua nih penting banget, kayak masa-masa sama anak itu penting. Mau kita marah, mau kita galak, tapi anak akan nyari kita kalau kita tuh seharmonis itu hubungannya. Iya. Dan kita emang nyari mulu. Iya. Bun, ini kayak gini gimana? Iya. Bun, ini gini gimana? Teman-teman bunda tuh pada kayak hebat ya, dia ke bundanya, ke miminya bisa sering nyariin. Kadang anak lain itu kalau udah berumah tangga tuh kadang-kadang orang tuanya sampai mencari gimana supaya anak gue tuh nelfon ya kayak gitu ya. Kamu kok gak pernah datang, atau mama udah gak mau lagi deh nyariin lagi. Tapi kalau kayak gitu kita salah gak sih? Gimana sih bun, aku tuh bingung deh. Sebenarnya bukan salah gak salah, karena kita kan juga punya rumah tangga yang lagi kita bina. Kadang orang tua gak tahu tantangan apa yang kita hadapin dengan pasangan kita. Untungnya abang ke kita juga udah nginep suaminya abang ini ya. Itu alhamdulillahnya guys. Kapanpun bunda sama Pipi nginep dong, nggak pernah bilang nggak. Dan aku juga tahu kan gerak-gerik orang yang kayak males atau apa, kan bunda tuh bunda juga kan setahu kamu tahu kan sharp banget. Dia tuh kalau disuruh di sini dia tuh excited, dia tuh seneng karena rame. Terus kayak dia seneng tuh kalau kita kumpul apa, dia tuh ngerasa mungkin apa ya kayak ini nih rasa kayak enak aja gitu, gitu. Gak pernah dia suatu kali pun yang bunda lihat kalau disuruh gitu malah dia aduh bentar dulu gak bisa, aku lagi ribet apa itu Aurel. Abang kayak abang kenapa sih ribetnya apa sih sayang gitu. Iya emang iya kan. Ntar dia gini kenapa sih sayang tinggal nginep doang, baju bisa dikirim, ini ribet banget. Nah bisa gitu, ada suami-suami juga Kak yang mungkin kayak enggak lah, gak bisa. Pipi kayak gimana Pipi?
Pipi gak seneng nginep. Seneng nginep. Ya belum pernah sih Bunda. Nggak, tapi kalau Pipi lebih seneng mendingan kalian yang nginep aja ya, gitu. Dia lebih kayak gitu. Udah kalian. Jadi kalau misalnya kayak Oma gitu, Gema dulu ya. Gema, sini aja. Jangan kita yang kesana. Kalian yang kesini. Iya. Gitu. Dan tapi welcome. Iya. Bukan yang kayak aduh orang tua kamu ngapain sih lama-lama di sini, enggak gitu. Iya. Welcome banget, cuma ya sini aja. Bener. Nah ada juga orang tua yang kayak haus akan kehadiran anaknya yang sudah menikah. Iya. Gitu loh. Jadi penting banget memang kayak buat orang tua tuh harus menciptakan suasana romantis hangat itu. Jadi kita anak juga ngerasa jadi nyari terus kan. Iya, dan akan dirindukan terus. Iya benar. Kakak itu tuh harus belajar. Iya kan harus belajar kan. Jadi itu akan kamu terapkan ke anak-anak kamu bahwa kayak berantem harus benar-benar diminimal. Tapi kadang-kadang gini, berantem depan anak juga kalau kita juga banyak memperlihatkan kasih sayang kita dan kita ngurusinnya juga. Sebenarnya bukan berantem sih Bu, lebih ke cekcok enggak kayak misalnya lagi ngobrol terus saya ini tolong ya cekcok ya, kan. bukan yang berantem sampai kayak lem apa gitu kan. Enggak. Tapi cekcok yang kayak gitu tuh kan kayak simple aja. Dan bagi anak kadang-kadang itu warm loh. Oh gitu? Iya, karena ngeliat, aduh apalagi sih bapak ibu gue gitu. Terus mereka malah jadi ketawa tuh. Kayak aku ngeliat Bunda sama Pipi. Iya, ngenekinnya, nyebelinnya. Kalau lagi so sweet kita enak juga. Iya kan gitu. Apa sih? Iya, tapi itu kan yang akan nanti anak tuh kita ngeliatnya kayak ih. Iya, kayak Jia kemarin tiba-tiba lagi ngobrol gitu bareng kayak, ya kenapa sih anak tuh kalau lo misalnya acara-acara gini suka malas datang gini. Jia tiba-tiba jawab, ya mungkin gak diajarin kayak kita gitu kali Bun dulu gitu. Itu ada rasa Bunda yang kayak iya. Jadi kayak kumpul apa kalau Jia enggak, dia seneng ngumpul. Dia seneng, malah dia tiba-tiba kemarin jemput Sarah apa kayak gitu-gitu loh Kak. Tapi Kak, apa yang paling kamu gini, kan dulu sendiri gitu. Pasti berbeda banget dengan dunia pernikahan di saat kamu masih muda. Dan ini buat pelajaran kenapa orang yang nikah muda tiba-tiba menyerah. Apa sih menurut kakak yang kakak bisa kasih ke mereka supaya lu gak boleh loh menyerah secepat itu di dalam pernikahan yang kamu tahu 1 tahunnya Aurel wow gitu, Bunda juga tahu. Tapi habis itu sekarang Bunda lihat kamu makin perlahan tuh entah abang yang ngalah atau kamu yang ngalah gitu. Apa yang bisa kamu kasih ke mereka? Iya, waktu awal-awal itu Bunda juga tahu gitu. Aku juga sempat cerita ke beberapa kali. Aku bilang awal-awal tuh sempat minta dia nggak mau, aku udah nggak bisa, aku harus mau pulang, aku nggak bisa nih nikah tuh kayak gini. Cuman setelah berjalannya waktu tuh kayak ternyata semua orang tuh bisa gitu loh. Ya namanya kalau ujian pernikahan tuh aku selalu ingat kayaknya kalau misalnya diuji tuh aku yakin pasti nanti akan ada kebahagiaan lagi gitu. Jadi aku pikir kayaknya kita nggak boleh nyerah di sampai sini doang gitu. Karena aku tahu nanti kita akan bahagia. Walaupun mungkin banyak nanti netizen yang kalau Atta Aurel mah enak. Pasti nanti ada aja yang kayak gitu. Ya suaminya jelas kerja apa gini. Cuman kan makanya aku percaya sih setiap rumah tangga tuh ujiannya beda-beda. Mungkin ada yang ujiannya mungkin ada yang mungkin kayak kemarin gitu ya, ada yang cerita mungkin susah dapat momongan, ada yang dari mertua, ada yang dari orang tua, apa itu beda-beda gitu loh. Cuman aku tuh kayak nikmatin aja gitu kayak alhamdulillahnya Bang Atta tuh gimana ya, dia tuh ngebuat aku tuh nggak ngerasa ini tuh sulit gitu loh. Ngerti gak sih kayak ya mungkin aku ada cobaannya sendiri gitu. Cuman dia tuh kayak udahlah sayang, kita bisa nih kayak kamu gak usah stresin itu gitu loh. Yang penting kita kan happy. Terus ngeliat lagi ada Amina gitu. Jadi apalagi pas ada Amina sih itu aku benar-benar kayak wah ini apa ya, pasti nanti Allah tuh ngasih yang akan ada lagi yang happy lagi gitu. Cuman memang kuncinya emang harus sabar. Cuman anak muda kayak aku tuh memang susah sih Bun sabarnya, kayak egois. Pengennya tuh yang instan. Pokoknya pas nikah tuh kayak yang kita nonton film Korea gitu. Harus happy. Harus kayak pacaran. Iya, sedangkan aku tuh ngerasanya ya Allah nikah sama pacaran Bun jauh banget. Waktu pacaran tuh kayak kita udah deg-degan. Terus yang kayak kamu gimana gitu. Nah kalau sekarang tuh kalau nikah kayak udah gak yang kayak gimana, udah nggak gitu kayak ya sayang gimana, udah beda gitu loh. Ya emang ya itu juga yang kita semua. Kenapa emang gitu nggak sih Bun? Karena mindsetnya udah jadi milik. Pertama udah jadi milik, terus kedua ada tanggung jawab bersama. Jadi kalau dulu kan pasti pacaran, lu bukan tanggung jawab gua, tanggung jawab keluarga lo. Ibaratnya gitu, kamu bukan tanggung jawab saya, kamu punya keluarga, dia juga punya keluarga. Jadi pacaran yang menikmati ya nggak ada beban-beban yang harus diobrolin gitu. Saat kamu nikah kan
tanggung jawab bareng, harus ngurusin ini tuh bareng. Tapi aku sama abang walaupun mungkin ya abang kan dulu dia lebih banyak kerjanya gitu ya. Mungkin Bang Atta kan punyanya banyak apa segala macem gitu. Cuman kita berdua pas awal nikah tuh kayak aku tuh ngerasa kita benar-benar dari nolnya tuh kayak bareng gitu loh Bun. Maksudnya kayak yuk kita maksudnya kerja sama-sama. Ya kalau misalnya apapun yang bisa dikerjain kita kerjain. Terus apa ya mungkin yang dulunya aku tuh males yang kayak milih-milih aduh gak mau aku maunya parah. Kayak apa ya kayak males ngapa-ngapain gitu. Nah pas nikah ya makanya pasangan tuh kayak ngaruh banget harus dapetin yang bisa ngebimbing gitu. Jadi akunya juga ngerasanya kayak oh iya nih ngeliat abang, oh dia semangat banget kerjanya setiap hari dia ada kayak meeting lah ini aku kok cuma gini doang. Aku kan ngerasa jadi kayak tertantang. Kok gue kayak di rumah diem-diem doang gitu. Nah jadi aku ngerasa kayak oke nih aku harus bisa juga harus. Nah dari situ jadi terpacu makanya itu mungkin sampai sekarang apa ya udah aku ngerasa sih kemarin-kemarin tuh yang masa-masa yang berantem banget udah lewat gitu walaupun tapi kata orang-orang yang pasti udah akan ada katanya orang-orang kan nanti tapi 5 tahun nanti ada lagi di 10 tahun gitu itulah kadang-kadang orang tuh mengasumsikan bukan mengasumsi selalu bilang kayak nanti tantangannya 5 tahun 10 tahun apa iya mungkin iya bagi sebagian orang tapi jangan dipikirin bener-bener karena aku alhamdulillah tuh cuma setahun pertama abis itu ya ada berantem tapi gak usah nunggu 5 tahun di 2 tahun ada di 3 tahun ada di 4 tahun ada dalam seminggu aja kita pasti ada lah cekcok dikit tapi kan ya udah gitu. Yang paling penting tuh gini kalau Bunda sekarang udah bisa kalau Bunda harus kasih tau kamu ya kalau laki-laki lagi emosi kamu gak boleh emosi karena kalau dua-duanya emosi bubar. Nah kadang-kadang jadi ada keputusan dan ada kata-kata yang menyakitkan. Itu dia aku tuh kemarin juga belajar tuh waktu awal-awal nikah kayak gitu juga Bun. Waktu apa namanya dia lagi marah aku ikut marah. Nah sekarang kalau abang marah ya aku diem atau enggak. Tapi abang sih Bun aku tuh apa ya amazed sih. Aku juga amazed. Dia yang diem loh. Aku bener tahu kan aku jujur aku tuh sempet takut karena dua-duanya ini kan alpha banget. Aurel tuh di rumah alpha. Apalagi abang yang udah sukses begitu ya. Yang dulu pas mereka nikah aku seneng banget. Sampai pas kejadian Bali aku sempet drop. Sempet Bunda yang kayak, duh jangan kayaknya deh. Kayaknya gak bisa kan. Kayaknya gak bisa deh. Kayaknya kalau alpha sama alpha. Terus mereka sampai berantemnya kayak kemarin. Takut tuh Bunda tuh Kak. Takut gak lama gitu amit-amit gitu. Tapi semenjak di Bali dia dateng. Aku orangnya juga Scorpio susah ya. Orangnya kayak gak tegaan apa. Ngeliat abang dateng terus tiba-tiba kayak Bun gini-gini. Dia tuh disitu dari yang aku kayak ya udah Kak Bunda setuju udah kayaknya memang gak usah balik. Tapi di hari itu dia tuh kayak menurunkan egonya dia. Terus kayak ya gimana sih Bun ya seorang abang aku tahu kan dulu ego. Scorpio kan gengsi banget guys ya. Ya kan Bun, ya kan nggak gengsi Bun. Cewek cowok beda. Nggak sama. Oke deh lah. Gengsi. Terus dia datang ke Bali terus yang kayak muka melas. Iya, terus yang kayak diam di pojokan. Kan dia niatnya waktu itu kesana mau ibaratnya kayak mau udahan mau ngomong ke WA Bunda gini. Bunda, pokoknya Bunda tetap kita silaturahmi. Bunda tetap nanti jadi nangis dia tuh nangis. Bunda tetap jadi ibu kedua buat aku. Terus pokoknya udah tapi aku mau pamitan aku ke Bali ya. Matiku pas baca sedih tapi gak mungkin deh gitu. Bener dong pada saat itu udah nih Bunda kayak gini. Aku ingat banget nih itu kan udah tahun baru. Terus habis itu Bunda tuh kayak Bunda tuh masih nunggu di atas gitu. Terus aku ngomong kamu jadi ngomong sama Bunda sama Pipi gak? Ntar dulu deh. Terus jadi mau pamitan gak? Terus gitu. Bunda itu kayak Kak Bunda ini ya udah jam berapa? Bunda pura-pura. Daripada dia beneran ngomong. Daripada dia gengsi beneran ngomong. Ini Jaki nanya mulu. Mau ngomong gak? Ya udah sih Bunda waktu itu kan lagi kesel banget kan. Aku gini langsung ayo yang gak kenapa kata Pipi gini. Kenapa sih buru-buru tidur ke tahun baru? Nanti daripada Atta jadi ngomong nanti bener-bener putus loh. Jadi bener-bener kita buruan masuk ke kamar. Jadi itu tuh seru banget. Ya Allah seru banget. Kita main sinetron. Kita buru-buru masuk kamar supaya dia ngantuk. Bunda tidur dulu ya. Ternyata Bunda. Ngantuk kata enggak dia gini. Ngantuk Bun. Kan tahun baru. Biasa Bunda gak pernah tidur jam segini. Ya gak tau kan hari ini lagi capek banget gitu. Parah banget Bunda tuh gitu. Tidur lah kita berdua. Sampai akhirnya bangun pagi. Dia bangun nih biasa gitu. Abang di hotel kan. Kak gak nyamperin abang. Ngapain?
Dia gitu kayaknya. Enggak ya, iya. Ngapain itu udah balikan terus lagi mau ke Sumba. Tapi kamu tetap gengsi ke bunda. Iya. Karena dia keburu bunda sama pipi udah kayak enggak, kayak udah enggak gitu kan. Terus aku yang nanya, Kak nggak nyamperin ke abang, ngapain gitu. Tapi muka ngapainnya udah beda sama semalam. Udah kayak minta dipaksa gitu sama bunda. Iya, bunda kan selingkuh. Terus tiba-tiba aku kayak mau ngomong ke bunda tapi aku malu kan. Aku ngomongnya akhirnya di chat. Bunda aku diajak abang ke Sumba gitu. Tapi gak mau ngomong langsung kan malu ya gue. Oke, pergi. Tapi asisten 3 orang ikut ya. Iya langsung bunda kayak. Terus habis itu asisten aku juga kaget. Baru kemarin kata bunda aku disuruh libur seminggu. Aku disuruh ikut lagi katanya. YouTube sama asisten suruh libur, tiba-tiba disuruh anterin dia lagi ke Sumba. Itu lucu banget. Jadi emang ada ceritanya seru ya Bun? Ada cerita seru. Dan itu benar-benar membuat, ya itu akhirnya aku ngeliat abang, oh dia menurunkan gengsinya. Iya. Tapi pergolakan terus terjadi sampai pernikahan. Sampai kayak aku tuh amazed banget bahagianya bunda ya. Doa bunda sama pipi tuh sempet gini loh. Yang aku tuh aku merasa aku gagal menjadikan orang seseorang, dia bilang. Karena kan yang namanya orang berpisah tuh pasti kan gak bisa fokus kan ke anak gitu. Terus dia bilang, aku berharap banget sama laki-laki ini, dia bilang. Aku tuh berharap banget sama laki-laki ini, dia bisa bikin Aurel tuh yang jadi seseorang gitu, mengangkat Aurel jadi seseorang. Karena Aurel dulu nih ya guys, suruh nyanyi males, suruh syuting apalagi. Aduh, cuma pengen main di rumah. Main juga bukan main tuh kamu main sama teman-teman ya, teman-teman sekolah kamu dulu ya. Pengennya jalan sama teman-temannya terus di rumah. Terus di rumah tuh dia bisa mager seharian gak mau ngapa-ngapain. Kak syuting, aduh males, betean gitu-gitu loh. Dia tuh dulu parah banget. Makanya pas dapat abang, match gitu. Kayak aku digojlok sama Mas Anang dulu. Aku yang gak pernah kerja, gak pernah ngerasain yang namanya berbisnis gitu ya. Tapi terus kayak Mbak Pipi tuh ya, kamu pasti bisa gitu, maksudnya ngedorong untuk kayak abang tuh kayak gitu, ngedorong gitu. Dan akhirnya jadilah orang yang sekarang yang aku lihat kayak gila, dia bisa mau untuk maksudnya dia udah dihidupin dengan suaminya gitu, tapi dia tetap mau untuk live juga. Dia tetap mau untuk macam-macam. Itu udah amazed banget loh kamu. Iya, karena itu dia, makanya tadi aku bilang ya mungkin kan sekarang abang justru malah sekarang abang tuh nggak sehektik dulu loh Bun. Maksudnya kalau dulu kan kayak nggak pernah tidur gitu, maksudnya kelihatan dari jam 12 malam sampai jam 12 siang, maksudnya nonstop gitu kerjanya. Sekarang tuh udah lebih ada waktu istirahat atau ini, karena kan bunda selalu bilang kesehatan nomor satu ya, pokoknya aku selalu bilang bang jangan terlalu ambisi lagi. Udah ingat, udah punya anak, udah punya istri. Aku juga bilang sayang kamu udah punya anak, jangan terlalu kayak dulu loh gini. Makanya sekarang udah nggak terlalu ini. Cuma mungkin dia sekarang malah yang ngedorong aku buat, kira saya ini kamu ini kerjanya yang ini gitu loh. Jadi kadang kalau aku ada kerjaan terus dia suka ngecek dulu kira-kira ini worth it gak ya buat kamu. Dia tuh mikir dulu gitu loh. Oh ini worth it ya udah kamu ambil aja gitu. Dan cuman egoisnya abang tuh jauh, berubahnya tuh jauh. Iya aku juga sih. Ya mungkin sekarang karena mungkin akunya juga kali Bun. Aku kan emang suka, sayang kamu gak boleh gitu, kamu gak boleh egois. Dia juga. Dia untungnya dia tuh orangnya denger, walaupun dia saat itu gak langsung nurunin padahal egoisnya. Padahal dia alpha, sukses, ya kan? Alhamdulillah banget, makanya sih dia bisa berubah tuh aku kayak. Terus dia setiap kali bunda sama Pipi lagi ngomongin kerjaan, dia tuh selalu ngasih saran kayak. Kayak ngapain sih Bun? Ngerjain yang kayak gini-gini. Gak usah deh gitu. Bunda tuh harus gini. Jadi banyak masukan. Pipi juga gitu, Pipi kan selalu kayak, ya pokoknya kan terserah abang deh. Karena mungkin abang kan anak sekarang, anak zaman now gitu. Kadang ya bunda anak zaman now juga gak tua-tua banget. Tapi kan mungkin karena gak jauh lah, jauh banget tapi pemikirannya jauh. Nah ya jadi aku kadang juga suka nanya ke abang sih, kayak kalau ini tuh gimana, ini gimana gitu. Ya untungnya dia tuh orangnya gak, dari dulu ya gak pernah pelit ilmu kan. Dia gak. Kita aja gak YouTube kan gara-gara abang waktu itu kayak dia tahu. Kalau dulu dia tuh masih agak menurut bunda gimana gitu. Kayak bunda dulu kalau Kak abang tuh kayak gini. Oh sekarang setelah dia jadi suami, jadi bapak gitu, jauh berubah tuh kayak begini gitu. Iya. Manusia bisa kayak bluk gitu ya. Tapi mungkin aslinya dia begini. Dulu mungkin dia di masa-masa yang sendiri, masih muda, masih rebel ego, gitu, ngeselin masih banget. rebel, mau sukses. Dan dia kan dari gak mau denger orang ya, dari susah gitu loh Kak. Iya. Gitu. Jadi dan kakak juga kita kan dulu pernah susah. Iya.
Ngerti gak sih? Ya orang pada bilangnya gak tahu. Gak tahu zaman kita jualan. Halo. Bungkusin masker kefir. Iya sendiri. Cuma kita timbang, ditulis pakai buku kita lagi. timbang, kita masukin ke freezer tuh orang-orang nggak tahu zaman-zaman sedih itu karena kita nggak pernah ngasih tahu. Iya. Nah itu yang buat kalian tuh jadi hebat. Aurel Gel tuh hebat karena tantangan hidupnya itu dari dia lahir sampai dia besar, tantangan hidupnya luar biasa terus gitu. Jadi kamu tuh berdua udah keuji gitu loh Kak. Iya. Dan jadi ibunya tuh kalau nginget-nginget masa-masa itu tuh bersyukur punya kalian banget. Dan itu yang membuat aku mau menikah sama Pipi. Iya gara-gara aku sama Jial. Iya karena kalau Jial harus digembleng aja. Kalau Jial parah banget sih kalau Jial. Ya Bunda udah capek. Bunda udah gak mau ngomong lagi karena sama Jial. Kalau dulu. Tapi sekarang enggak. Kenapa sih Bunda? Sekarang dia tuh dewasa. Dia dewasa. Mana ya? Dia tadi ada tuh di situ nguping. Walaupun kadang masih agak ngeselin sedikit aja gitu ya. Tapi dia tuh yang lebih kayak Bunda gini. Bunda tuh harus kayak gini. Bunda tuh gak boleh yang kayak belanja itu. Sama kayak apa ngomongannya. Itu tuh udah pernah ngasih tau Bunda juga. Gak bisa yang kayak. Oh dia udah dewasa sekarang masih. Lihat tuh kakak. Ini yang kayak gitu. Jadi Arsi sekarang bener Arsi. Tapi Arsi itu sifat Aurel dan Ashanti jadi satu. Dan ada anak. Takut banget serem dong Yang bagus loh. Kak, itu serem. Enggak bukan maksudnya serem tuh kayak wow gitu. Jadi 40% enggak sebenarnya 30% Pipi, 40% Aurel. 30% aku. Kok Bunda dikit, Bunda banyak. 30. Bunda enggak, kok aku 40? 40-nya kamu karena emang kayak aku. Enggak bisa Bunda cerita di sini. Ada hal-hal yang kamu waktu kecil ya. Serius. Dia gak ngeliat aku loh Bun. Kak mungkin kita pikir dia gak lihat kan. Makanya Amina, kamu jangan pikir gak pinter ya. Amina itu udah ngeliat kamu, bapaknya, lingkungan sekitarnya sama seperti Arsi. Bapaknya sih udah paling parah sih. Ya makanya harus hati-hati. Bunda aku udah ngomong tapi menurut dia kayak gak ngerti anak kecil. Gitu mulu Bun. Tapi bapaknya sama Amina, Amina sayang banget sama bapaknya sampai kayak gitu loh. Parah sama mamaku enggak Bun. Gak boleh ngomong kayak gitu. Anak Pipi pasti, dulu Arsi gak gitu kok. Pipi karena ke kamu dulu. Ingat gak? Pipi namanya masih muda. Waktu Arsi Pipi tuh udah tua Kak. Udahlah biarin lah kasihan. Biarin lah. Terakhir. Apa sih harapan dari Kaloli? Harapannya. Semoga. Untuk rumah tangga kamu dan kehidupan kamu ke depan. Harapannya, selain kita nanti bertetangga ya guys. Doain ya guys, semoga kita bertetangga. Ya doanya pasti ya apa ya. Aku sih pokoknya sekarang kalau habis sholat tuh doanya ya Allah semoga sehat. Amin ya Allah. Karena apa ya sekarang tuh ya kesehatan sih menurutku nomor satu. Ya pokoknya jangan sampai ada yang sakit, keluarga semuanya. Kita selalu bahagia. Amin ya Allah. Kita selalu maksudnya rukun semuanya ngumpul. Jangan ada yang manas-manasin. Iya, jangan ada yang netizen tuh. Nggak kadang tuh ya. Kadang gini nih, nanti abis podcast kita nih. Nih abis podcast ini padahal kita tuh gak ada. Ini memang adalah kedekatan kita yang gak ada mau sama sekali. Mau demi Allah Rasulullah nih puasa ya. Gak ada sama sekali yang kayak pengen gini-gini. Gak ada. Aku tuh emang kenapa ya kecapean banget ya. Gak usah dipikirin. Emang sekangen itu karena kan kita 13 tahun bareng. Emang gak boleh kita punya momen-momen kayak begini gitu. Aurel pun punya loh momen-momen dengan dia dengan masa kecilnya gitu. Emang harus kalian gak perlu membanding-bandingkan karena di antara kita itu sudah seindah ini. Dulu memang aku juga bukan orang yang dulu kita banyak masalah yang membuat kita jadi gak rukun gini-gini. Tapi kita sekarang tuh udah seadem ini, seindah ini. Karena mungkin kalau menurut aku juga karena ada Amina tuh jadi kayak Amina udah penyejuk hati banget deh gitu. Dan kalau ketemu mungkin di kalian gak ada di kamera ya. Kalau kita ketemu yang keluarga besar banget ya kan. Kita ada kalau ada Om Raul semua kita bercandanya tuh udah kayak kayak bukan mantan istri sama istri kayak kita seru kayak gitu. Adik kakak gitu. Kayak adik kakak yang nikah. Jadi kadang netizen tuh yang suka manas-manasin malah jadinya kita jadi ada gap atau gimana. Padahal dan jadi kita juga jadi mau bikin konten jadi gak enak lah nanti. Jadi kayak gitu. Jangan tapi kita jadi diatur. Mereka harusnya kita gak mau. Aku sih gak peduli. Aku juga gak peduli. Sekarang aku udah gak peduli karena Pipi bilang ya ngapain mikirin orang gitu. Ini udah keluarga kita ini kita yang tahu kita udah rukun. Betul. Udah baik. Udah semuanya legowo demi anak cucu. Jadi please kalian mau ngomong apapun udah gak mempan. Iya aku juga udah gak. Aku makanya kalau kesel aku jawab sih. Karena aku udah kesel banget. Udah gak mempan. Kesel banget sih. Iya.
Kalian mau bilang, oh Aurel sama bundanya apa? Bodoh amat. Emang kita sedekat kok. Emang kita apa? Aurel. Kalau kalian mau banding-bandingan tuh udah nggak mempan. Iya, gitu. Itu udah bukan zaman udah nggak zamannya gitu. Jadi itu aja sih yang mau kita pesan. Betul. Terus tadi apa lagi Kak? Keinginan Kakak lagi? Iya, makanya kita rukun. Anak mau berapa? Ya doain. Ya pengennya sih, ya berapa? Ya nggak tahu sih Bun. Pokoknya sedikasihnya. Ya. Yang penting nanti. Kan kalau misalnya anaknya banyak, neneknya juga pasti seneng dititipin cucu-cucunya. Kenapa pengen, aku cepet-cepet kayak udah deh kamu, ya maksudnya terserah kamu sih. Tapi Aminah di sini aja. Iya emang selalu gitu. Sekarang kan nanti perebutan. Ada neneknya ada berapa? 3 banyak banget. Direbut. Berarti kamu jadi emang paling harus punya anak 4, 3 dikasih satu. Iya saya satu gitu ya. Bercanda guys, bercanda. Kita kan emang apa ya, maksudnya alhamdulillahnya Aminah juga kalau sama bunda tuh aduh nah dia tuh kayak dia tuh lovely banget gitu. Jadi aku pengennya ya semoga nanti ya anaknya ya sedikasihnya. Kalau dikasih 3 alhamdulillah, dikasih 4 alhamdulillah ya pokoknya ya. Dan abang juga bukan yang kayak terserah kamu aja dia mau berapa. Dia udah sampai kayak gitu ya. Dia penting punya ada kembar 1 iya, aja. Karena dia seneng banget sama ada yang. Iya dia tuh abang suka anak kecil. Iya. Dia tuh karena mungkin ada yang banyak jadi dia seneng demen banget main sama anak-anak. Kalau bunda punya anak seumur kamu, bunda juga seneng pasti. Karena udah kan untuk kawinnya umur 29. Untung ada kalian berdua. 29 sih? 28 hamilnya 29 apa 30 gitu. Iya tua ya. Untung ada kamu berdua. Kalau enggak kayak bestie. Ya, jadi kita ada 4 seru gitu. Kalau enggak ya ampun. Iya. Nanti seru, senengnya tuh belakangan. Ya pokoknya guys, doain ya yang terbaik untuk kita semua keluarga. Amin. Untuk kita, untuk ya pokoknya semuanya dan semoga netizen di rumah ini ya jangan suka malas-malas. Positive thinking. Udah ya lagi bulan puasa juga nggak boleh lah kita mikir-mikir yang buruk-buruk gitu. Jadi buat teman-teman ya. Dan semoga bunda doain kakak keluarganya makin romantis, amin, ya Allah, makin harmonis, makin disayang. Pokoknya kalau berantem ngalah dulu, nanti bahasnya setelah adem. Iya, aku sekarang udah kayak gitu. Karena gimana pun laki-laki tuh punya ego yang kalau ini karena kalau leader tuh pasti nggak mau dipatahin kita nggak boleh saat itu. Iya. Ya pas lagi manis-manis baru aku ajak ngomong yang gini-gini, harus kayak gitu. Kalau dulu kan nggak bisa, sekarang tuh udah harus kayak gitu supaya keluarganya adem. Amin. Tuh. Semua yang terbaik. I love you gendut. Gendut. Lagi. Oke guys, thank you. Ambil yang baik-baiknya dari podcast ini. Buang yang buruk-buruknya. Insya Allah gak ada sih yang buruk. Ya. Amin. Sekali lagi ingat ya, tolong support selalu yang sayang sama kita nih. Kalau emang gak suka mah gak apa-apa, itu kan hak kalian. Tapi yang sayang kadang-kadang jangan juga sayang sama keluarga ini sama ini jadinya memperkeruh suasana. Tolong membuat kita lebih harmonis lagi, jadinya supaya kita lebih akur lagi semuanya gitu ya. Guys, komen di bawah nih Bunda kira-kira bikin podcast kayak gini sama siapa lagi ya? Aku pengen bikin sama siapa? Sama Mimi. Oh iya itu seru ya. Aku pengen bikin nanti doain ya. Komen dulu makanya yang banyak. Bye bye.